Nah, adik-adik, langsung mau tanya nih, siapa yang tadi pagi bisa bangun pagi waktu matahari terbit? Aku Lause. Wih, mantap sekali yang bisa bangun pagi ya. Kalau yang sudah berdoa waktu bangun pagi? Aku juga Lause. Wah, mantap-mantap anak sekolah minggu Lause ya. Nah, adik-adik, kita sebagai anak Tuhan, harusnya kita memuji Tuhan dari waktu kita bangun pagi sampai waktu matahari terbenam. Waktunya kapan itu? Kapan ya? Sore-sore Oh iya, kan? sore langsung. Iya. Mari adik-adik kita sama-sama nyanyi yuk. Dari terbit matahari. Ya. Sama ya. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Sama lagi ya. Puji Tuhan. Matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Nah, adik-adik, sekarang kita mau berdoa. Lipat tangannya, tutup matanya, kita berdoa. Tuhan Yesus, Tuhan Yesus. terima kasih Terima kasih. buat hari ini. Buat hari ini Kami dapat kami dapat berkumpul berkumpul di ibadah di ibadah sekolah minggu. sekolah minggu. Tuhan Yesus, Tuhan Yesus berkati ibadah kami. berkati ibadah kami Dan juga dan juga ini kami, ini kami anak-anakmu, anak-anakmu biarlah biarlah menjadi anak menjadi anak yang taat. yang taat. Berkati kami. Berkati kami. Terima kasih Tuhan Terima Yesus. kasih Tuhan Yesus. Kami berdoa. Kami berdoa. Amin. Adik, kita semua punya tangan kan? Punya dong Lause. Iya, punya kaki, punya mulut, punya mata. Semua anggota tubuh kita ini siapa yang menciptakan? Tuhan Yesus. Ya, Tuhan Yesus. Tuhan Yesus menciptakan semua anggota tubuh kita ini untuk ngapain ya? Untuk memuji Tuhan. Nah, jadi kita harus hati-hati menggunakan tangan kita, kaki kita, mulut kita, dan juga mata kita. Kita mau memuji Tuhan, kita mau menyanyikan lagu Hati-hati gunakan tanganmu. Oke?
tadi sudah kita nyanyikan kan kalau kita harus hati-hati gunakan seluruh badan kita. Tapi terkadang susah ya, ada iblis yang menggoda kita kan? Iya nggak Lauso? Benar sekali, Lausu. Kalau gitu kayak mana ya cara melawannya? Nah tenang, kita punya senjata untuk melawan iblis. Apa itu? Itu adalah kasih Tuhan Yesus dan firman Tuhan. Nah, ayo kita sama-sama nyanyikan lagu ini sambil kumpulkan persembahannya. Dan nyanyi lagu Berani Tampil Beda. Saat iblis merayuku, aku tolak dalam nama Yesus. Dan saat iblis menggodaku, lalu ku berdoa dalam nama Yesus. Ku kuat karena kasih-Nya, firman-Nya teguhkanku. Ku berdiri sebagai pemenang. Ayo buat kalian yang masih berani tampil beda. Saat iblis merayu. Saat iblis merayuku, aku tolak dalam nama Yesus. Dan saat iblis menggodaku, lalu ku berdoa dalam nama Yesus. Ku kuat karena kasih-Nya, firman-Nya teguhkanku. Ku berdiri sebagai pemenang. Aku berani tampil beda. Halo adik-adik semuanya, selamat pagi, selamat hari Minggu kembali berjumpa dengan kakak. Pada pagi hari ini kita akan kembali lagi untuk belajar firman Tuhan pada pagi hari ini. Nah adik-adik, tapi sebelumnya kakak mau bertanya nih, apakah kabar kita baik-baik saja? Kakak berharap kita baik-baik saja dan dalam perlindungan Tuhan dan tetap semangat mengikuti ibadah sekolah minggu. Nah adik-adik, pada pagi hari ini kita sebelum mendengarkan firman Tuhan, kita berdoa dulu. Kita sama-sama berdoa, kita lipat tangan, kita tutup mata, kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih buat kebaikan Tuhan, kemurahan Tuhan. Tuhan kami sangat bersyukur, kami sangat berterima kasih karena Tuhan masih tuntun kami, Tuhan masih berikan kami kesempatan untuk pada pagi hari ini firman Tuhan. Tuhan Yesus, biarlah firman-Mu dapat kami mengerti dan kami dapat lakukan dalam kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Amin. Adik-adik, pada pagi hari ini kita akan kembali mendengarkan firman Tuhan yang terambil dalam Roma 12 ayat kedua. Roma 12 ayat yang kedua dengan tema jangan mempermalukan Allahmu. Nah, adik-adik seperti apa ya kira-kira kita dapat mempermalukan Allah? Seperti apa ya kira-kira mempermalukan Allah? Nah, adik-adik sebelum kita membahas firman Tuhan, kita membaca firman Tuhan dulu ya. Nah, adik-adik bisa mendengarkannya dan juga dapat melihat Alkitabnya di rumah dan kakak akan membacakannya untuk kita semua. Roma 12 ayat yang kedua. Demikian firman, janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan mana kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Nah, adik-adik, pada pagi hari ini kita akan membahas tema kita dengan tema jangan mempermalukan Allahmu. Nah, seperti apa ya kira-kira mempermalukan Allah? Nah, demikianlah firman Tuhan.
Nah, adik-adik, pada suatu hari ada serombongan anak-anak sedang berjalan menuju tempat ibadah. Mereka mau pergi ke sekolah minggu. Namun tiba-tiba di jalan mereka ngapain ya? Nah, ini dia. Nah, ada satu orang anak eh, memanjat buah mangga, pohon mangga. Dia berkata, "Wah, banyak sekali mangganya. Pasti buah-buahnya ini manis-manis." Nah, adik-adik, dia berkata, "Di luarnya saja udah cantik, pasti dalamnya manis-manis. Aku mau ambil ah." Sambil berkata, demikian dia memanjat pohon mangga itu. Nah, adik-adik, tanpa disadarinya, tiba-tiba ada seorang keluar dari rumah. Dia berkata, "Weh, kenapa mangga saya diambil?" Tiba-tiba Tante Tika keluar dari rumah. Nah, ternyata yang punya kebun itu, yang punya pohon mangga itu adalah Tante Tika. Dia marah kepada anak-anak tadi, dan anak itu berkata, "Bu Tika datang kabur." Mereka semua pun kabur meninggalkan pohon mangganya, tapi mangga yang udah diambilnya mereka bawa bergegas. Depon bergegas dan membawa mangga-mangga yang udah diambilnya menuju ke gereja, karena pada saat itu dia mau berangkat ke gereja bersama dengan teman-temannya. Ternyata anak itu adalah Depon. Mereka mencuri mangga Tante Tika bersama dengan teman-temannya. Nah, adik-adik, tiba-tiba Hana kaget melihat tetangganya datang. Hana kaget, Tante Tika datang ke rumah langsung marah-marah. Ternyata setelah Tante Tika marah-marah kepada Depon dan teman-temannya serta mengusir mereka, tidak cuma di situ saja, ternyata Tante Tika datang ke rumah Depon. Yang kebetulan Hana ada di sana. Hana itu siapa? Hana itu adalah kakaknya Depon. Nah, adik-adik, Tante Tika datang langsung marah-marah ke rumah Depon. Dia marah kepada Hana, kakaknya Depon. Dia berkata, "Kamu ajar dong si Depon itu. Masa dia seenaknya mencuri mangga di kebun saya?" Kata Tante Tika dengan sangat marah, dengan sangat emosi. Dan Hana pun kaget, "Kenapa sih itu Tante? Kenapa seperti itu Tante?" Kata Hana kepada Tante Tika dengan sangat emosi, dengan sangat marah. Tante Tika pun berkata, "Anak rajin ke gereja kok tingkahnya seperti maling." Omel Tante Tika sambil pergi dengan dengan rasa emosi, dengan sangat marah. Tante Tika marah kepada Hana. Dia berkata, "Anak rajin ke gereja kok tingkahnya seperti maling, kok mencuri, kok mengambil yang tidak punyanya," seperti itu. Nah, adik-adik, Hana pun menggerutu. Dia sangat emosi, dia sangat marah. "Awas saja nanti Depon sudah datang." Gumam kata Hana dalam hatinya. Dan dia juga berkata, "Aduh, si Depon ini memalukan sekali." Hana kesal sama adiknya. Dia kepada Depon karena dia sudah mempermalukan. Dia sangat memalukan sekali. Nah, adik-adik, setelah peristiwa itu terjadi, Hana pun duduk di depan teras rumah sambil menunggu Depon. Dia berkata, "Depon lama sekali," sambil duduk dengan hati yang kesal, hati yang geram, hati yang marah, duduk sambil menunggu Depon. Nah, adik-adik, tiba-tiba Depon pun muncul, baru pulang dari gereja sambil membawa mangga yang sudah dicurinya tadi. Dia berkata dalam hatinya, "Nanti setelah saya udah sampai di rumah, mangganya saya rujak, sebagian saya kasih untuk Kak Hana." Berpikiran seperti itu, Depon berpikiran seperti itu. Tapi di luar dugaan Depon, di luar dari pemikiran Depon, Hana pun langsung marah kepada Depon. Dia langsung datang kepada Depon dan dia marah-marah. Dia berkata, "Depon, Depon, kembalikan buah curian itu. Dan segeralah minta maaf pada Tante Tika," kata kata Hana kepada Depon. Nah, dia juga berkata dengan hati yang marah, dengan hati yang kesal, dia berkata kepada Depon, "Apa gunanya kamu rajin ke gereja kalau sifat burukmu tidak berubah?"
dia pun sedih, dia pun terdiam saja karena merasa bersalah. Karena dia rajin ke gereja, dia datang sama Tuhan, ternyata sifat buruknya tidak berubah-berubah. Nah, adik-adik, mamanya pun datang dan menasihatinya dan menyuruh Depon bergegas untuk meminta maaf kepada Ibu Tika atas perbuatannya yang tidak baik, yang mencuri buah mangga Tante Tika tanpa pamit, tanpa meminta terlebih dahulu kepada Tante Tika. Tapi dia dengan seenaknya, dengan maunya sendiri langsung mengambil buah mangga itu. Nah, adik-adik, dia pun sangat menyesal, dia sangat bersedih sekali. Dalam perjalanan, dia pun merasa menyesal karena telah mempermalukan Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya sendiri. Dia berkata dalam hatinya, dia berdoa dalam hatinya, dia berkata, maafin aku ya Tuhan. Karena dia sangat menyesal, karena dia sangat menyesal sekali dalam dirinya. Dan dia pun berdoa kepada Tuhan. Dia berpikiran dalam hatinya, Yesus yang sudah mati di kayu salib demi menebus dosa-dosaku. Dia disiksa, dia disalibkan. Tetapi saya masih tidak berubah. Masih mencuri. Maafkan aku Tuhan. Maafkan aku Tuhan Yesus. Sudah mempermalukan Yesus. Melalui perilaku yang tidak baik, melalui perilakuku yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Aku sudah mencuri, sudah membuat hati Tuhan sedih, mempermalukan Tuhan. Saya rajin ke gereja, tapi saya masih saja mencuri. Dalam hatinya dia sangat menyesal, dia sangat sedih sekali, dia mengingat Tuhan Yesus. Dan dia berkata, aku telah mempermalukan Tuhan Yesus dalam hatinya. Karena perbuatannya yang tidak senonoh, yang tidak berkenan di hadapan Tuhan, yang mencuri yang tidak miliknya. Nah, adik-adik, seperti dalam firman Tuhan berkata, jangan kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaruan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Nah, adik-adik, Tuhan Yesus, dosa kita sudah ditebus oleh Tuhan Yesus melalui kematiannya di kayu salib. Dia mati di kayu salib, dia rela disiksa, dia rela mati, dia rela dipukulin, dia rela dihukum oleh manusia. Nah, adik-adik, siapa di sini pernah dihukum? Nah, kakak pernah dihukum, rasanya sakit sekali, rasanya sedih sekali, rasanya sangat memalukan sekali. Kalau kita dihukum, pasti kita merasakan hal itu. Nah, Yesus juga merasakan itu. Yesus dihukum, dan juga dia disalibkan, disiksa, dipukulin, dan disalibkan, dan bahkan dia mati. Nah, dia mati dan dikuburkan. Nah, dan pada hari yang ketiga dia bangkit lagi. Yesus bangkit demi dosa-dosa kita. Dia mati karena dosa-dosa kita, dan dia juga bangkit untuk kita orang-orang berdosa. Nah, adik-adik yang terkasih, kita oleh karena itu, seperti firman Tuhan yang berkata dalam Roma 12 ayat 2, kita harus berubah. Kata Tuhan di sana, kita harus berubah dengan kuasa Roh Kudus yang ada dalam diri kita melalui kematian Tuhan Yesus di kayu salib, melalui kebangkitan Tuhan Yesus, melalui pengorbanan Tuhan Yesus di kayu salib, yang sudah menebus kita, yang sudah menolong kita dari dosa, dari kematian. Nah, adik-adik, jadi perubahan yang perlu kita buat sebagai orang Kristen yaitu kita harus membuang kebiasaan buruk kita seperti kata-kata kotor dan perbuatan lainnya yang tidak berkenan kepada Tuhan, seperti yang si Depon lakukan, yang masih tidak berubah atas perilakunya. Walaupun dia rajin ke gereja, tapi dia tetap melakukan hal yang tidak baik. Di situ artinya dia sudah mempermalukan Tuhan Yesus. Dia anak Tuhan mencuri, tapi akhir-akhirnya dia menyesal. Akhir-akhirnya dia datang sama Tuhan, minta maaf sama Tuhan, dan juga minta maaf kepada Tante Tika. Nah, dan adik-adik, firman Tuhan juga meminta kita
untuk berubah dengan mengubah pikiran kita atau akal budi kita. Dalam Alkitab, kata pikiran itu juga termasuk sikap kita dan juga apa yang cenderung kita pikirkan. Apa yang sering kita pikirkan? Apakah kita sering berpikir untuk menginginkan milik orang lain, atau kita dalam pikiran kita sering berbohong, ingin berbohong, atau dalam pikiran kita ingin menipu orang lain, atau menipu teman, adik, kakak, dan juga orang tua kita, bahkan menipu Tuhan, atau hal-hal buruk lainnya. Kata Tuhan, kita harus berubah, kita harus datang sama Tuhan, dan melalui kita berbuat dosa, melalui kita melanggar perintahnya Tuhan, kita berbohong, kita mencuri, kita berantem, kita melakukan hal-hal buruk lainnya, itu kita sebagai anak Tuhan, kita sebagai anak-anaknya Tuhan, kita mempermalukan Tuhan Yesus sebagai Allah kita. Nah, jadi adik-adik, firman Tuhan mengajarkan kita supaya kita berubah dan mengubah pikiran kita kepada kehendak Allah, sehingga kita tidak mempermalukan Allah. Nah, seperti apa kehendak Allah? Nah, kita dapat membaca firman Tuhan setiap harinya. Kita membaca Alkitab kita. Kita akan melihat di sana apa-apa saja yang menjadi kehendak Tuhan dalam kehidupan kita pribadi lepas pribadi. Sehingga kita dapat melakukan apa yang baik dan apa yang berkenan di hadapan Allah dan yang sempurna. Sehingga kita tidak mempermalukan Tuhan Yesus lagi seperti yang dilakukan oleh Stefan. Dia mempermalukan Tuhan Yesus melalui sikapnya baik, yang mencuri yang tidak punyanya, mengambil yang tidak punyanya. Sehingga kita tidak melakukan hal itu, kita dapat membacakan Alkitab kita bisa belajar firman Tuhan. Dalam Alkitab kita bisa membacanya setiap harinya, dan di sana kita akan melihat apa-apa saja kehendak Tuhan dalam kehidupan kita, dalam diri kita, apa yang Tuhan mau untuk kita lakukan. Nah, demikianlah firman Tuhan. Biarlah firman Tuhan ini dapat kita lakukan dalam diri kita, dalam kehidupan kita sehari-hari, dan kita menjadi anak-anak Tuhan yang takut Tuhan, yang tidak mempermalukan Tuhan seperti yang Devon lakukan. Tapi kita harus berubah dalam hati kita, dalam pikiran kita, dalam diri kita. Kita datang sama Tuhan, kita berdoa sama Tuhan, kita membacakan firman Tuhan setiap hari, sehingga kita dapat mengerti apa yang Tuhan kehendaki dalam diri kita untuk kita lakukan. Nah, demikianlah firman Tuhan. Semoga firman Tuhan dapat kita renungkan, kita dapat mengerti, dan dapat kita lakukan, sehingga kita tahu, kita mengerti seperti apa maunya Tuhan dalam diri kita, sehingga kita tidak mempermalukan Tuhan Yesus. Demikianlah firman Tuhan. Selamat Paskah, Tuhan Yesus memberkati. Kita berdoa, Tuhan Yesus, terima kasih kami telah mendengarkan firman Tuhan, bahwa kami tidak boleh mempermalukan Tuhan melalui perilaku kami, melalui sikap kami yang mungkin menyakiti hati teman-teman kami, mungkin berbohong, mungkin mencuri, mungkin mengganggu teman, atau juga hal-hal buruk lainnya, atau juga kata-kata kotor, atau pikiran-pikiran yang tidak baik di hadapan Tuhan. Tuhan Yesus ajari kami, tuntun kami, untuk melakukan setiap kehendak Tuhan dalam diri kami. Biarlah Tuhan pembaharuan, perubahan yang dari Tuhan melalui Roh Kudus Tuhan bekerja dalam diri kami, sehingga kami jadi anak-anak Tuhan yang selalu memuliakan Tuhan, yang tidak memalukan Tuhan seperti yang Devon lakukan. Tapi biarlah kami tetap diperbarui oleh Tuhan, tetap diubahkan oleh Tuhan, tetap dalam perubahan yang daripada Tuhan melalui Roh Kudus dan cinta kasih yang daripada Tuhan. Bapa, demikianlah firman Tuhan yang sudah kami dengarkan, biarlah kami dapat lakukan dalam kehidupan kami sehari-hari. Berkati adik-adik kami Tuhan, dimanapun mereka berada, biarlah kasih Tuhan, kemurahan Tuhan, kebaikan Tuhan melingkupi mereka. Biarlah mereka menjadi anak-anak yang takut akan Tuhan, anak-anak yang selalu mengandalkan Tuhan, anak-anak yang selalu bergantung pada Tuhan, yang selalu menyerahkan hidupnya ke dalam tangan pengasihan Tuhan, melalui perenungan firman Tuhan, melalui orang tua, melalui guru-guru sekolah minggunya.
Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Demikianlah firman Tuhan, biarlah firman Tuhan bertumbuh dan berakar dan berbuah manis dalam kehidupan adik-adik dan kami juga. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Amin. Nah adik-adik, demikianlah firman Tuhan. Selamat hari Minggu, selamat Paskah. Tuhan Yesus memberkati. Dadah, sampai jumpa di lain hari dan di lain waktu. Dadah, Tuhan Yesus memberkati. Nah adik-adik, kita sudah selesai ibadah. Tadi kita sudah muji Tuhan, sudah dengarkan firman Tuhan, sudah kumpulkan persembahan. Nah sekarang kita